Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai update timnas Indonesia, dan di sini pun ada 4 pemain ya yang akan saya bahas ya mengenai perkembangannya untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Dan kalau dilihat ya dari beberapa media pun juga sudah memberitakan mengenai beberapa pemain keturunan ya, tetapi menurut saya ini harus saya klarifikasi ya mengenai 4 pemain. Apakah pemain ini memang fix benar-benar ingin membela timnas atau ya memang masih menunggu ya. Dalam hal ini adalah menunggu keputusan final dirinya. Apakah dia benar-benar ingin membela timnas Indonesia atas dukungan dirinya sendiri, keluarga, atau memang ada dorongan yang lain. Nah, menurut saya ini sangat cocok ya dan sangat seru untuk dibahas karena 4 pemain ini semuanya grade A, dan menurut saya kalau kita berbicara mengenai pemain keturunan yang grade A ya, itu memang tidak ada habisnya. Oke, jangan lupa ya untuk membangun channel ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, yang ingin saya bahas pertama tentu yakni sosok Emil Audero Mulyadi. Nah, kalau berbicara Emil Audero, saat ini kabarnya ya Inter Milan ini akan melepas dirinya. Walaupun sebenarnya Emil ini didatangkan Inter dari Sampdoria ini dengan status pinjaman. Tetapi sepertinya karena memang Emil ini kalah bersaing dan sepertinya juga dia tidak betah ya dengan penjaga gawang nomor 2 di Inter Milan. Ini artinya dia juga ingin menambah jam terbang dirinya agar tetap fit dan meningkatkan performa. Dan Emil Audero ya saat ini memang untuk posisinya di timnas Indonesia itu memang agak di nomor 2 kan. Mengapa demikian? Karena memang dirinya hingga saat ini ya masih memiliki ambisi untuk membela timnas Italia. Apapun yang menjadi kabar bahwa Emil Audero ini akan menjadi bagian timnas dalam waktu dekat, Emil Audero akan menjadi bagian timnas sudah dihubungi PSSI, menurut saya itu tidak benar. Karena memang saat ini Emil Audero masih memiliki hasrat kuat untuk menjadi bagian timnas Italia. Dan menurut saya kita hargai keputusan dia saat ini ya, untuk saat ini. Kalaupun nanti Emil Audero ingin membela timnas Indonesia, ya mungkin ketika 2-3 tahun ke depan. Ya kita hargai untuk keputusan saat ini, dan dirinya masih memiliki ambisi walaupun ya ini kemungkinan kecil dirinya untuk bisa bergabung di timnas senior. Tetapi harapan itu menurut dia masih ada. Dan tentu kita harus menghargai apa yang menjadi keputusan dari Emil Audero. Oke, clear untuk masalah Emil Audero. Kemudian kemarin ya ada beberapa juga media yang membahas ya mengenai sosok Mads Hilgers. Nah, Mads Hilgers ini prediksi saya dia akan menjadi bagian timnas Indonesia. Tetapi bukan untuk waktu saat ini. Kalau Mads Hilgers berbeda seperti Emil Audero. Kalau Emil ya, dia tidak secara verbal, tidak secara berita ataupun omongan langsung ya dia mengungkapkan untuk membela Indonesia. Kalau Mads Hilgers dia bersedia membela timnas Indonesia. Tetapi ada tapinya itu ya, karena dia masih dini, dalam hal ini usianya masih relatif muda. Jadi untuk menentukan untuk membela timnas Indonesia sepertinya belum. Tetapi untuk secara bicara verbalnya ya kepada media, dia mau untuk membela timnas Indonesia. Ini adalah poin plusnya. Mirip sekali seperti sosok Tom Haye, kemudian Ragnar Orakmangun ketika dirinya masih umur 24 ya, 25 kemarin. Dia belum mau untuk membela timnas Indonesia karena masih memiliki harapan ya. Kalau kita bicara mengenai level ya antara Indonesia dan juga Belanda, tentu jelas ya kita sangat berbeda jauh. Ini bukan masalah nasionalisme atau tidak pemain itu kepada tanah leluhur ya, tetapi juga mempertimbangkan hal lain ya. Ya kalau memang di Belanda itu karirnya semakin bagus dan ketika dia bergabung bersama timnas Belanda dia juga memiliki merit value yang lebih tinggi ya, menurut saya itu bukan berbicara masalah nasionalisme lagi. Dan menurut saya
rasa nasionalisme itu tidak diukur dari pilihan, tapi dari rasa mereka, jiwa mereka ketika melihat ya dan juga memanggil nama Indonesia, bagaimana reaksinya. Dan itu menurut saya patut diacungi jempol untuk sosok Mas Hilger karena dia masih memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia walaupun tidak dalam waktu dekat ini. Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah Pascal Struijk. Nah, Pascal Struijk ini tentu sudah banyak ya, sudah tahu ya. Bahkan ketika di Piala Dunia kemarin ya, Pascal Struijk ini sempat ngambek ya dia. Dia memberikan statement kepada Louis van Gaal ya, pelatih Belanda waktu itu. Dia mengatakan sangat kecewa, padahal dirinya ini masuk dalam skema dari beberapa supporter Belanda untuk dipanggil, tetapi dirinya tidak dipanggil. Dan saat ini ya Pascal Struijk juga umurnya juga masih relatif muda ya, masih menginjak 25 tahun. Dan dirinya pun juga saat ini menginginkan untuk menjadi bagian timnas Belanda, tetapi dengan saat ini ya posisinya Leeds United ini di Liga Primer 2 ya atau di divisi 2 Liga Inggris, artinya memang kesempatan dirinya sepertinya akan semakin sulit. Tetapi untuk sosok Pascal Struijk ini masih memiliki ambisi untuk membela timnas Belanda, sehingga sehingga dirinya masih kebingungan apakah ingin menentukan membela Indonesia atau tidak. Nah, ini untuk sosok Pascal Struijk. Yang jelas ini menurut saya ya, Pascal Struijk ini masih memiliki keinginan ya untuk membela Belanda. Jadi untuk kemungkinan besar membela timnas Indonesia menurut saya masih 30%, tetapi ketika nanti usianya mungkin sudah 28, ini memang menjadi tradisi ya. Itu saya yakin Pascal Struijk juga akan bisa menentukan pilihan dan tergantung juga dari pelatih timnas nantinya apakah mau memakai Pascal atau tidak. Karena saat ini back-back kita juga sudah tangguh. Ada back-back muda terbaik juga seperti Jay Idols ya. Kemudian mungkin nanti ada Nathan Choaon ya. Dan juga beberapa pemain lainnya. Oke, itu untuk sosok Pascal Struijk. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah sosok Kevin Dix bakar besi. Nah, ini juga saya ingin ini teman-teman yang mengutarakan pendapat saya mengenai Kevin Dix. Banyak yang bilang ya Kevin Dix ini tidak nasionalis karena memang beberapa utusan dari PSSI seperti Bapak Hassani Abdul Ghani ketika menemuinya ya Bapak Hassani Abdul Ghani mengatakan kalau Kevin Dix itu belum mau. Ya menurut saya ini adalah keputusan dirinya, usianya masih 24. Dan Kevin Dix ini saat ini memang benar belum mau untuk membela timnas Indonesia karena dia masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda dan kemungkinan dirinya dipanggil oleh timnas Belanda menurut saya masih ada. Karena memang dirinya saat ini bersama FC Copenhagen ya di Liga Denmark juga sangat bagus. Dari segi penampilan dia juga sangat bagus. Dan ketika di ICL ya di Liga Champion dirinya juga sangat luar biasa. Ini artinya memang wajar saja jika Kevin Dix masih memperhitungkan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan banyak yang bilang kepada saya, apakah nasionalisme dari sosok Kevin Dix itu masih ada? Jawabannya tentu ada, karena memang ada sebuah daerah atau nama daerah yang memang itu dari Indonesia yang ada di tatonya. Dan bukan hanya itu, menurut saya untuk jiwa nasionalisme Kevin Dix ini kepada tanah leluhurnya itu masih ada. Terbukti ketika liburan, kemudian acara-acara penting, dia selalu ke Indonesia. Karena memang dia menganggap Indonesia bukan negara asing bagi dirinya. Dan dirinya pun paham betul bagaimana budaya ia dibesarkan. Artinya, kita hanya tinggal menunggu waktu. Dan menurut saya 4 pemain yang sudah saya jelaskan ini, kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena mereka saat ini, ya kalau dibilang sedang ada di performa karir, jawaban saya iya. Seperti sosok Mas Hilger ya saat ini selalu bermain di FC20, kemudian Kevin Dix ya itu saat ini sedang dalam top performa. Dan Emil Audero hanya menurut saya ini memang dia salah klub ya. Kemarin dia di Sampdoria bagus, kemudian ketika dia memutuskan Inter Milan, dia ternyata hanya menjadi pilihan kedua dan dirinya pun saat ini dengan ingin keluar dari zona nyaman, dia ingin loan ya atau pergi dari Inter Milan. Ya menurut saya itu tidak masalah. Yang jelas semoga saja dari 4 ini ya
ada satu atau dua yang bisa menjadi bagian timnas untuk ke depan. Ya kita doakan saja karena tidak ada yang mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin dan kita akan melihat nantinya Indonesia akan banyak sekali pemain-pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan komposisi timnas Indonesia saat ini dan prediksi kalian dengan 4 pemain ini? Siapa menurut kalian yang akan menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.